Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Erik ten Hag jadi pelatih Manchester United, begini kata Rio Ferdinand. Sejumlah pelatih terus dikaitkan dengan Manchester United. Belakangan nama Erik ten Hag yang sekarang mendukangi Ajax Amsterdam masuk ke dalam kandidat mengganti Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United sendiri dikabarkan masih ingin bertahan dengan Ole Gunnar Solskjaer. Namun jika hasil buruk terus didapatkan, bukan tidak mungkin manajemen klub mengeluarkan surat pemecatan untuknya dalam waktu dekat. Bursa pengganti Ole Gunnar Solskjaer semakin mengerucut. Antonio Conte yang digadang-gadang sebagai kandidat terkuat malah beralih ke Tottenham. Sementara ex-pelatih Real Madrid Zinedine Zidane belum tertarik untuk memegang klub lagi. Pelatih Leicester City Brendan Rodgers juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat. Namun pria berumur 48 tahun tersebut baru-baru ini dikabarkan enggan cabut dari King Power Stadium saat musim tengah berjalan. Sekarang Manchester United dikaitkan dengan pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Nama ten Hag sudah mencuri banyak perhatian sejak tahun 2019 lalu setelah membawa klub raksasa Belanda tersebut ke babak semifinal Liga Champions. Kabar ini menarik minat legenda Manchester United Rio Ferdinand untuk berbicara. Meski mengaku tidak begitu mengenal Erik ten Hag, dia percaya bahwa pengalaman menukangi Ajax Amsterdam bisa menjadi modal yang bagus untuk menjalani karir di Old Trafford. Saya tidak mengenal Erik ten Hag secara personal, tetapi dia telah melakukan pekerjaan yang fantastis di Ajax. Mari mengingat bahwa Ajax bukanlah klub kecil, ujar Rio Ferdinand dalam channel YouTube 5. Mereka adalah klub besar, klub terbesar di Belanda. Ya, memang berbeda, tetapi tetap saja dia bekerja di dalam klub yang besar dan ekspektasi untuk menang selalu ada, ungkap Ferdinand. Level kompetisi di Belanda dan Inggris memang jauh berbeda, tetapi dengan pengalaman mengatasi tuntutan untuk menang, Rio Ferdinand percaya Erik ten Hag akan baik-baik saja selama di Old Trafford. Itu sesuatu yang selalu ada di sana setiap hari dan akan tetap ada di sana jika dia datang ke Manchester United, ungkap Rio Ferdinand. Siapapun yang datang mereka harus bisa berusaha dan berurusan dengan orang-orang itu. Itulah seninya pelatih yang fantastis. Anda jelas harus tepat secara taktik, tetapi motivasi orang-orang setiap hari untuk membuat hal baik punya andil besar dalam itu, ungkap Rio Ferdinand. Sering dianggap titik lemah Manchester United, Fred ternyata punya peran krusial. Sebagai fans Manchester United mungkin sering bertanya-tanya mengapa Ole Gunnar Solskjaer selalu mengandalkan Fred. Apa sih istimewanya pemain asal Brazil tersebut dibandingkan gelandang United lainnya? Fred bergabung dengan United pada awal musim 2018-2019, dibeli dari Shakhtar Donetsk dengan harga 60 juta euro. Kabarnya Fred bukan pemain yang diincar Jose Mourinho yang ketika itu menjabat sebagai manajer. Fred kemudian lebih sering duduk di bangku cadangan pada era Jose Mourinho. Musim pertama Fred di United dari 17 kali bermain di Premier League, dia hanya 5 kali bermain secara penuh. Fred tidak menjadi pemain andalan. Peruntungan Fred di United berubah saat Ole Gunnar Solskjaer ditunjuk sebagai manajer. Berbeda dengan Mourinho, Solskjaer adalah manajer yang sangat mengandalkan Fred, bahkan ketika United punya banyak gelandang dalam kondisi bugar. Pada musim 2021-2022, Fred telah 11 kali bermain sebagai pemain inti dari 16 laga yang dimainkan United. Fred unggul jauh dibandingkan gelandang United lainnya. Donny van de Beek, Nemanja Matic, Scott McTominay, hingga Paul Pogba tidak punya menit bermain lebih banyak dibandingkan pemain 28 tahun itu. Fred terus dipercaya Ole Gunnar Solskjaer walaupun hasil buruk didapat saat dia berada di lapangan. Fred mendapatkan banyak kritik ketika United kalah 5-0 dari Liverpool di Old Trafford. Tetapi Ole Gunnar Solskjaer tetap percaya pada jasa Fred dan memainkannya saat setan merah dibekuk Manchester City dan laga-laga sebelumnya. Jurnalis Manchester Evening News, Steven Ralston, merujuk data yang dirilis dari Sky Sport sebagai alasan mengapa Solskjaer cinta mati kepada Fred. Data itu menunjukkan bahwa Fred adalah pemain paling rajin melakukan tekanan pada lawan. Fred memberikan lebih banyak tekanan pada lawan per 90 menit daripada pemain United lainnya, buka Ralston. Fred mencatatkan 52 tekanan per 90 menit di Premier League musim ini, sementara Bruno Fernandes menempati peringkat kedua terbaik di dalam klub dengan 47 tekanan per 90 menit. Setelah Fernandes, Edinson Cavani, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford juga masuk 5 besar United, katanya. Cristiano Ronaldo dikritik sebagai pemain yang malas melakukan pressing pada lawan.
Statistik menunjukkan bahwa anggapan itu tidak salah. Ronaldo hanya melakukan 15 tekanan per 90 menit. Pada titik itulah, peran Fred menjadi krusial. Selebrasi gol Harry Maguire saat membela timnas Inggris memalukan. Roy Keane ungkap dia aib untuk United. Harry Maguire mencetak 1 gol saat tim nasional Inggris menghantam timnas Albania 5-0 pada laga ke-9 grup I kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun selebrasi pemain Manchester United tersebut dianggap memalukan. Inggris menjamu Albania di Stadion Wembley Sabtu 13 November. Harry Maguire membuka skor saat laga baru berjalan 9 menit. Kapten Manchester United tersebut melakukan selebrasi dengan menutup telinga dengan kedua jarinya setelah membuka skor. Gerakan tersebut dianggap sebagai jawaban untuk membungkam orang-orang yang mengkritik performanya dengan setan merah akhir-akhir ini. Akan tetapi Roy Keane berpendapat bahwa pemain 28 tahun itu seharusnya tidak perlu melakukan hal tersebut. Dia meletakkan tangannya di telinganya untuk membungkam para kritikus. Tetapi saya pikir itu memalukan, ungkap Roy Keane dilansir dari Daily Star. Dia menjadi aib dalam beberapa bulan terakhir untuk United. Dia pikir jika dia mencetak gol, dia akan membungkam kritiknya. Memalukan. Imbuh dari Roy Keane. Perkataan Roy Keane tersebut disetujui oleh Ian Wright yang menemaninya sebagai komentator. Legenda Arsenal tersebut mengatakan bahwa Maguire tidak perlu melakukan itu karena masih ada banyak pertandingan yang bisa dimainkannya untuk menjawab kritik atas dirinya. Anda tidak perlu melakukan itu. Itu adalah sesuatu yang mungkin akan saya lakukan. Tetapi Anda tidak perlu melakukan itu karena masih banyak pertandingan yang bisa dimainkan untuk menjawab kritik. Timpal dari Ian Wright. Barcelona ingin meminjam pemain Manchester United. Menurut outlet berita Spanyol Marca, FC Barcelona tertarik dengan striker Manchester United Edinson Cavani dan ingin mendapatkannya di jendela transfer musim dingin. Ketertarikan tersebut di tengah krisis cedera di lini depan Blaugrana. Cavani meninggalkan Paris Saint-Germain secara gratis dan pindah ke Old Trafford dengan kontrak 1 tahun dan telah memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Dia telah bernasib baik sejauh ini di Manchester dan dapat diandalkan dengan memimpin dari depan. Segalanya mulai berubah untuk pemain Uruguay musim ini setelah penandatangan Cristiano Ronaldo. Dia harus menurunkan peringkat dan bermain sebagai pemain kedua dan mendapatkan waktu bermain yang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Cedera juga menjadi masalah musim ini karena dia saat ini absen karena cedera tendon. Barcelona diklaim mengincar pemain 34 tahun itu dengan status pemain pinjaman pada Januari karena sejumlah penyerang mereka saat ini absen karena cedera. Sergio Aguero dan Martin Braithwaite tidak akan tersedia untuk waktu yang lama dan slot penyerang tengah kosong saat ini. Transfer permanen keluar dari pembicaraan karena situasi keuangan raksasa Katalan saat ini. Striker United masih akan menawarkan kualitas untuk tim mereka dan juga terkenal dengan tingkat ketajamannya dan juga kerja kerasnya. Namun masalah cedera yang berulang akan menjadi perhatian bagi mereka karena mereka tidak ingin kehilangan salah satu penyerang mereka. Klub La Liga juga mengawasi Raheem Sterling dari Manchester City dan Timo Werner dari Chelsea sebagai opsi potensial di jendela transfer Januari. Joan Laporta dikatakan ingin memiliki setidaknya 3 pemain yang masuk untuk meningkatkan lini depan mereka. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi dengan situasi ini saat jendela transfer semakin dekat. Tanpa pemain tengah andalan, Manchester United wajib hancurkan Watford. Jadwal Liga Inggris pekan ke-12, Watford vs Manchester United Sabtu 20 November 2021 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laga ini Manchester United masih diunggulkan meraih poin penuh. Apalagi Watford dalam pertandingan ini tidak diperkuat gelandang agresifnya Juraj Kucka. Tanpa kehadiran Juraj Kucka, Watford bisa menderita karena akan membuat lini tengah Manchester United lebih leluasa. Pemain dengan status pinjaman dari klub Serie A, Parma, mendapatkan 2 kartu kuning saat Watford bertemu dengan Arsenal di Liga Inggris pekan ke-11. Artinya pemain tersebut akan menjalani skorsing 1 pertandingan untuk membela The Hornets, julukan Watford. Watford diketahui terus menuai hasil buruk. Di pekan ke-11 Liga Inggris 2021-2022, Minggu 7 November, mereka takluk 1-0 dari Arsenal. Hasil tersebut membuat Watford bertengger di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 3 kemenangan, 1 seri dan 7 kekalahan. Sementara untuk United, kemenangan seperti menjadi harga mati. Pasalnya skuad anak asuh Ole Gunnar Solskjaer yang baru dipecundangi Manchester City 0-2 di Old Trafford. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer meyakini timnya akan bangkit setelah kalah 0-2 dari rival Manchester City. Solskjaer menargetkan skuad bisa bangkit saat melawan Watford. Kami harus keluar menyerang Watford seperti binatang yang terluka dan kembali ke tempat yang seharusnya, ujar Ole Gunnar Solskjaer seperti dilansir dari Manchester Evening News.